Hey Hopop gengs, kali ini kita bakal rekap salah satu film teranyar dari aktor kenamaan Tiongkok, Jet Li, yang ceritanya itu tentang perjuangan seorang seniman bela diri wushu yang bernama Huo Yuanjia untuk jadiin wushu sebagai olahraga nasional supaya bisa menginspirasi rekan-rekan sebangsanya yang saat itu jadi jajahan. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau kamu penasaran, langsung aja sediain cemilan karena Fearless bakal dimulai sekarang. Seperti yang aku bilang di awal, tokoh sentral dalam film ini adalah Huo Yuanjia. Dia tumbuh juga menetap di kota Tianjin dan merupakan anak dari seorang jagoan wushu bernama Huo Endi. Sayangnya, meski anak seorang master, Yuanjia ini dilarang belajar bela diri apapun karena bokapnya khawatir tentang asma si anak yang kapan aja bisa kambuh. Jadi doi seringkali latihan diam-diam dengan bantuan sahabatnya Nong Jingsun. Nah, suatu hari setelah ayahnya kalah melawan master lain yang bernama Zhao, gegara nahan diri lepasin pukulan fatal yang bisa bunuh lawannya. Yuanjia jadi bahan olok-olokan beberapa penonton bocil, yang salah satunya adalah anaknya Master Zhao, lawan yang ngalahin bapaknya Yuanjia tadi. Jadi wajar kalau akhirnya dia naik pitam dan nantangin para perundung ini. Meski hasilnya Yuanjia ini kalah telak. Cuman bukannya nyerah, dia malah pulang ke rumah. Terus nyolong salah satu kitab jurus punya perguruan bapaknya dan nyuruh sohibnya si Nong buat nyalin kitab itu untuk dipakai latihan diam-diam kayak biasanya. Dan siapa sangka meski latihan sendiri, hanya bermodalkan kitab salinan, Yuanjia ternyata bisa berkembang pesat dan akhirnya bisa balas dendam ke anak Master Zhao yang ngolokin dia. Dari situ waktu pun melompat beberapa tahun ke depan, di mana Yuanjia udah tumbuh dewasa dan punya anak perempuan dari almarhum istrinya. Si bokap juga udah wafat. Jadi semua hal yang berhubungan dengan padepokan sekarang diurus sama Yuanjia, termasuk ngeladenin para penantang dan perguruan lain yang pengen adu jago-jagoan jurus. Nah, salah satu dari penantang itu adalah anaknya Master Zhao, yang waktu kecil, yang waktu masih bocil nih udah dia kalahin sebenarnya. Cuman, karena ini kondisinya udah beda, di mana mereka berduel bawa nama perguruan masing-masing. Mau nggak mau Yuanjia harus terima tantangan itu. Meski hasilnya udah ketebak, anak si Master Zhao ini sekali lagi kalah telak. Dan gegara duel mereka itu, Yuanjia justru jadi makin tenar. Terus, malah ngundang lebih banyak penantang dari perguruan lain. Yang untungnya semua bisa dikalahin dengan mudah. Cuman ada satu masalah di sini. Dan itu adalah ongkos mahal yang harus dia bayar karena ketenarannya sebagai juara kota. Ya, di satu sisi itu emang datengin banyak murid, tapi di sisi lain itu juga ngabisin banyak duit. Gegara, Yuanjia selalu traktir siapapun yang muji dirinya di restoran. Setiap dirinya habis menang duel. Terus cuman bukan itu, Yuanjia juga mulai dibutain ama ambisi jadi juara sejati. Setelah suatu hari, diprovokasi ama salah satu ABG yang merupakan anak dari jagoan wushu lain bernama Master Chin. Dan emang kebetulan belum pernah duel sama Yuanjia. Gegara hal ini, doi berubah jadi arogan, termasuk ke muridnya sendiri. Dan gak berhenti sampai di situ, nasehat teman-teman dan keluarganya termasuk yang paling deket kayak Nong, betul-betul dicuekin sama Yuanjia. Padahal almarhum bokapnya dulu selalu nganjurin sikap welas asih, tanpa peduli itu ke kawan atau ke lawan. Tentu aja sikap Yuanjia yang seperti itu akhirnya kena karma dong gengs. Karena suatu hari salah satu muridnya datang mengadu setelah digebukin sama Master Chin. Doi tanpa fafifu langsung cus ke kedai punya temennya Nong, tempat Master Chin lagi ngadain pesta ulang tahun. Terus tanpa minta klarifikasi sedikit pun, Yuanjia langsung nantang duel gitu aja. Meski Master Chin sebenarnya udah berusaha jelasin alasannya gebukin murid Yuanjia. Ya, dengan itu pertarungan udah gak bisa dihindarin lagi. Duel antara dua master ini sukses ngancurin seisi kedai dan berujung pada kematian Master Chin.
Ini bukan kabar yang baik buat semua orang tentu aja, terutama bagi Nong yang akhirnya mutusin persahabatannya dengan Yuan Jia, gegara nggak tahan sama arogansi dan kekejamannya. Itu juga bukan kabar baik buat Yuan Jia sendiri, soalnya karena tindakannya itu, anak Master Chin jadinya malah balas dendam dengan ngebantai anak dan emaknya. Ya, seperti semua balas dendam, semuanya nggak akan berhenti sampai tiap orang dalam lingkaran ketelan habis. Dan inilah yang terjadi ke Yuan Jia. Setelah kematian anak dan emaknya, Doi tahu kalau yang ngelakuin itu adalah anak Master Chin. Jadi dia datengin anak itu dan tanpa was-was langsung menggal lehernya. Waduh, Yuan Jia juga hampir nebas leher istri Master Chin. Cuman pas lihat anak perempuannya yang masih kecil, Yuan Jia akhirnya batelin niat tersebut karena keinget sama anak perempuannya yang udah gak ada. Dan di sisi lain baru sadar kalau Doi harusnya lagi berduka untuk emak dan anaknya, bukannya ditelan amarah kayak sekarang. Dari sini rasa bersalah Yuan Jia mulai muncul. Apalagi belakangan Doi baru tahu kalau ternyata muridnya itu digebukin karena emang udah ngelakuin kesalahan dengan ngatain istrinya Master Chin. Tuh, makanya kalau ada apa-apa gengs, masalah atau gimana, harusnya itu diklarifikasi dulu, ngomong baik-baik, jangan asal main sikat aja tanpa tahu duduk perkara. Karena kalau udah terlanjur nelan korban kayak gini, waktu udah gak bisa diputar lagi coy buat ngidupin yang udah mati. Akhirnya apa? Gak ada lagi yang bisa dilakuin selain merasa bersalah dan menyesal kan? Kayak Yuan Jia yang setelah sadar kalau dirinya udah jadi pembunuh dan udah gak punya siapa-siapa lagi, Doi langsung kabur ninggalin Tianjin dan mengembara tanpa tujuan selama berbulan-bulan. Dan karena rasa bersalah tadi, Yuan Jia pelan-pelan mulai depresi sampai gak ada lagi yang tersisa dari Master Wushu ini selain kegilaan. Dan Doi mulai tidur di emperan dan jalan gak tentu arah sampai hampir tenggelam di sungai. Terus ditolongin sama nenek Sun dan cucunya yang tunat, Yuechi. Nah mereka inilah yang akhirnya ngerawat Yuan Jia selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya kesadaran Doi mulai pulih dan bisa beraktivitas lagi seperti orang kebanyakan. Jadi sebagai balas budi kepada penolongnya, Yuan Jia mulai bantu-bantu berbagai urusan. Mulai dari tanam-tanam padi, sampai masak-masak buat mereka. Bukan cuma itu sih, selama tinggal bertahun-tahun di desa dengan Nenek Sun dan Yuechi, Yuan Jia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Mungkin karena suasananya yang emang cocok buat merenung sama perlakuan orang-orang di desa itu. Terutama Yuechi yang baik banget ke dia. Yuan Jia akhirnya bisa pelan-pelan belajar soal apa itu welas asih yang selalu dijelasin sama bapaknya. Makanya, alih-alih terus tenggelam dalam rasa bersalah, Yuan Jia akhirnya mutusin balik ke Tianjin demi menebus semua kesalahannya di masa lalu ke orang-orang yang dulu pernah dia sakitin. Sayangnya, begitu kembali ke sana, rupanya Tianjin yang dia ingat udah beda sama sekali. Karena kedatangan tentara dari berbagai negara yang punya rencana untuk menginvasi Cina. Untung begitu nyampe di rumahnya, pelayannya yang paling setia masih ada di sana. Jadi Yuan Jia gak perlu pusing dengan persoalan, kayak rumah udah digadai atau diambil alih sama pemerintah. Jadi dia bisa fokus dengan alasan kepulangannya, buat menebus segala kesalahan pada semua orang. Dan semua itu dimulai dengan ngebakar semua piagam kemenangan yang dulu jerumusin dirinya ke dalam ambisi kuat. Kemudian tujuan selanjutnya adalah kedai punya Nong sahabatnya, yang sayang banget gak mau ketemu sama dia. Jadi Yuan Jia langsung ke rumah Master Chin yang udah dia bunuh, buat ngasih penghormatan ke almarhum, sekaligus minta maaf ke istri dan anaknya. Ya untungnya maaf itu diterima, kalau enggak mungkin semua alasannya bakal sia-sia. Apalagi si Nong, orang terdekatnya yang tersisa, sama sekali gak mau ketemu sama dia. Tapi untuk urusan ini Yuan Jia belum nyerah sih, begitu dapat kabar di koran soal pegulat Amerika, Hercules O'Brien, yang ngatain orang Cina sebagai pesakitan. Yuan Jia manfaatin momen ini buat baikan sama Nong dengan alasan minjem uang buat ikut duel lawan si O'Brien. Awalnya sih masih sama, Nong tetap nolak buat baikan. Cuman setelah dengar tujuan sohibnya yang pengen ikutan duel buat nyatuin orang Cina melawan para penjajah, ya Doske akhirnya beneran ngirim uang. Dan praktis, Yuan Jia bisa ikut duel melawan O'Brien. Itu pertarungan yang kesannya nggak imbang sih sebenarnya, apalagi dari segi ukuran dan berat badan.
Cuman selama duel berlangsung, Yuan Jia ternyata jauh lebih unggul dan bahkan nyelamatin lawannya sewaktu hampir tertusuk besi ring. Jadi O'Brien gak punya pilihan selain ngaku soal kekalahannya. Nah, karena pertandingan yang epik ini, ketenaran Yuan Jia akhirnya menyebar ke penjuru negeri dan jadi sesuatu yang membantu banget buat wujudin gagasan untuk jadiin wushu sebagai olahraga. Apalagi Nong, sohibnya, juga mau bantu urusan dana. Makanya gak butuh lama sampai akhirnya impian itu dan asosiasi atletik Qinwu di Shanghai akhirnya bisa berdiri dengan Yuan Jia sebagai kepalanya. Sayangnya di tengah kesuksesan itu, rupanya ada orang yang gak seneng dan mereka adalah para anggota kamar dagang dari beberapa negara yang khawatir kalau kemenangan Yuan Jia bakalan micu sentimen anti-asing di antara orang-orang Cina, sehingga jadi ancaman buat keberadaan mereka. Makanya, buat nyegah hal itu, mereka ngusulin pertandingan antara Yuan Jia dan 4 juara dari negara anggota kamar dagang. Ya, tantangan itu tentu aja diterima sama Yuan Jia, meskipun tahu kalau dirinya harus duel 4 kali berturut-turut, tanpa istirahat. Nah, pas tahu soal hal ini, salah satu lawannya yang bernama Tanaka, tiba-tiba muncul di kantor asosiasi tempat Yuan Jia tinggal, buat mastiin kalau Doi emang beneran terima tantangan itu. Soalnya meski itu nguntungin dirinya sebagai salah satu petarung, bagi Tanaka, model duel yang kayak gini tuh sama sekali gak adil. Cuman menurut Yuan Jia, ini bukan sekedar duel melawan 4 orang, tapi jauh lebih besar lagi. Ya, karena udah gak bisa nyegah, Tanaka akhirnya pasrah aja. Dan mau gak mau pertandingan akhirnya tetap berlanjut, di mana Yuan Jia pada duel pertama berhasil menang telak lawan petinju asal Inggris. Terus di pertandingan selanjutnya, Doi menang lagi lawan pengguna tombak asal Belgia. Bahkan waktu ngelawan juara anggar asal Eropa, pertandingan udah dimenangin sama Yuan Jia sebelum lanjut ke duel tangan kosong di babak kedua. Jadi praktis duel terakhir dia mesti ngadepin Tanaka yang di babak pertama gunain katana sebagai senjata. Dan jadi satu-satunya peserta yang mampu lanjut ke babak kedua lawan Yuan Jia. Ini tentu bikin para anggota kamar dagang khawatir, karena meski Tanaka bisa ngimbangin Yuan Jia, para peserta lain udah berguguran. Jadi kalau Tanaka gugur juga, itu bakal jadi kekalahan telak buat mereka. Makanya, buat nyegah hal itu terjadi, perwakilan kamar dagang dari Jepang gunain cara licik dengan ngasih racun ke minuman Yuan Jia sebelum babak kedua dimulai. Dan itu praktis bikin Yuan Jia kesulitan bernafas sampai kehilangan tenaga, terus pingsan dan mulai batuk darah. Gegara racun arsenik yang mulai nyebar ke seluruh badannya. Tentu aja hal ini mengundang protes baik dari pendukung Tanaka maupun Yuan Jia. Mereka nuntut panitia buat nunda pertandingan supaya dia bisa segera dilariin ke rumah sakit. Cuman dengan semua dukungan itu, Yuan Jia ternyata memilih lanjut karena tahu waktunya gak bakal lama lagi. Jadi ya babak kedua terpaksa diterusin dengan hasil akhir yang udah bisa ketebak, di mana Yuan Jia berhasil bikin Tanaka kewalahan dan bahkan nahan pukulan terakhirnya ke dada lawan, seperti yang dulu bokapnya pernah lakuin. Untung lawan kali ini beda, bukannya manfaatin kesempatan itu buat menang, Tanaka malah milih nyerah lebih dulu karena dia sadar betul kalau teknik yang digunain sama Yuan Jia bisa bikin dirinya koit kalau nggak ditahan. Jadi pemenangnya udah jelas. Sayangnya meski begitu, nggak lama setelah posisinya sebagai juara diumumin, Yuan Jia udah keburu ambruk. Dan ini bikin Tanaka ngamuk ke diplomat Jepang yang kerja di kamar dagang karena Doi tahu kalau si bangke itu yang udah ngeracunin Yuan Jia. Habis itu film pun berakhir dengan adegan penutup yang nunjukin roh Yuan Jia lagi latihan wushu di desa, tempat dirinya belajar. Dan di sana ada Yuechi yang sadar kalau keberadaannya, tapi cuma bisa nangis dan tersenyum di saat bersamaan. Ya, pesan moral film ini kayaknya udah jelas ya, karena sepanjang film udah aku sebutin berkali-kali, welas asih itu penting pada lawan, apalagi pada kawan. Soalnya cuma dengan itu kita bisa menang melawan musuh paling tangguh, yaitu diri sendiri. Secara garis besar itu sih yang bisa aku tangkap.
Sedangkan kalau kesimpulan, pace film ini menurutku lumayan cepat untuk ukuran film yang durasinya hampir 3 jam. Tapi itu bukan hal yang jelek kok, soalnya waktu pacing ini sama sekali nggak berpengaruh ke kualitas narasi. Makanya kalau aku ditanya apa film arahan Ronnie Yu ini layak tonton, ya layak lah. Meski untuk urusan akurasi sejarah, ini ceritanya banyak yang melenceng ya. Namanya juga film kan ngap, nggak drama nggak seru.